Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita ya terkait masalah varian subvarian ya dari virus corona atau Omicron ini yang terus muncul ya. Jadi bahasan kita yaitu kenapa varian dan subvarian baru virus corona terus muncul ya. Ya, jadi sobat sekalian ya, kita ketahui ya, ternyata setelah kita ketahui awal dari virus corona yaitu tahun 2019 yang tidak bisa kita lupakan gitu ya. Jadi setiap kurang lebih 100 tahun itu ada virus yang benar-benar mematikan ya. Jadi virus corona ini bukan yang pertama ya, tetapi 100 tahun dahulu itu ada virus yang namanya flu Spanyol misalnya ya, yang menelan banyak korban jiwa ya. Dan kita ya hidup pada zaman sekarang gitu ya, tidak menyangka gitu ya, virus corona atau COVID-19 ini bisa menjadi pandemi gitu ya. Ada juga seseorang ataupun kelompok itu yang memang tidak percaya adanya pandemi, tetapi kalau kita melihat efek ya dari virus ini ya susah untuk ngomong ada atau tidak ada virus COVID-19 ini gitu ya. Nah, yang paling apa namanya fenomenal yaitu tentu saja pada saat COVID-19 ini menjadi pandemi gitu ya. Dan memang ya varian yang paling membekas tentu saja adalah varian Delta gitu ya dari COVID-19 ini yang kita ketahui ya pada saat setelah kalau kita lihat merunut waktu yaitu setelah Lebaran ya tahun 2020 ya itu ternyata dengan adanya varian Delta ini jumlah apa namanya jumlah korban meninggal itu malah meledak gitu ya, malah lebih banyak gitu ya. Dan banyak sekali ya teman-teman atau kerabat kita yang sudah diberitakan di media itu meninggal akibat varian Delta. Nah ternyata memang apa namanya varian itu terus muncul ya, termasuk juga subvarian ya. Setelah Delta kita ketahui muncul varian Omicron ya, yang kita ketahui memang tidak begitu berbahaya seperti varian Delta ya, tetapi penularannya begitu cepat gitu ya. Nah, seiring dengan waktu, seiring dengan masa vaksin yang lengkap yaitu sampai dua dosis vaksin dan 1 kali booster ya, lambat laun kita ketahui apa namanya COVID-19 itu bisa dikendalikan ya. Tetapi ingat bahwasanya orang yang tidak vaksin itu banyak juga gitu ya. Ada yang cuma vaksin 2 kali gitu ya. Ada yang cuma vaksin sekali hingga saat ini ya. Bahkan ada yang belum sama sekali vaksin gitu ya hingga saat ini gitu ya. Nah ini tuh kita sangat sayangkan ya karena ini salah satu yang bisa apa namanya segera menuntaskan COVID-19 ini di muka bumi gitu ya. Dan ternyata sobat sekalian ya teranyar ya, info teranyar setelah Omicron itu yang kita ketahui penularannya cepat ya, dan COVID-19 beberapa waktu lalu itu sempat menurun, sekarang ternyata memang melonjak lagi dengan memang tidak begitu signifikan ya, tetapi lambat laun angka itu naik gitu ya. Dan itu juga diikuti dengan munculnya subvarian yaitu Omicron BA4 dan BA5 ya. Nah, ini diprediksi bisa membuat lonjakan kasus COVID-19 ya kalau kita tidak waspada pertengahan Juli ini gitu ya. Karena Singapura sendiri itu sudah mewanti-wanti Juli ini ya, Singapura itu mewanti-wanti Juli itu akan menjadi puncak dari apa namanya subvarian dari COVID-19 varian Omicron gitu ya. Nah, ada pendapat dari dokter RSPI ya, Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Adria Rusli ini mengatakan varian tersebut itu muncul karena sifat virus ya yang memiliki keinginan untuk bertahan hidup gitu ya. Jadi adalah adanya varian ya yang baru ya termasuk BA.4 dan BA.5 ya. Kenapa itu muncul? Karena sifat virus ya
Itu kan ada sifat virus yang memiliki keinginan untuk bertahan hidup ya. Dan virus ini menyesuaikan diri dengan lingkungan, terutama dengan manusia yang kita ketahui sebagai inangnya yang mempertahankan hidup virus itu sendiri. Makanya muncul varian dan subvarian baru ini juga karena tingkah manusia dan keadaan lingkungan ya. Hal senada juga diungkapkan oleh dokter dan juru bicara Menteri Kesehatan RI Muhammad Syahril mengungkapkan virus itu bermutasi lantaran kebutuhannya sebagai makhluk hidup. Jadi memang kembali lagi sama ya. Jadi adanya subvarian itu adalah bagian dari sifat virus yang ini bertahan hidup diikuti dengan kebiasaan inangnya, yaitu manusia, kelakuan manusia gitu ya. Artinya misalnya manusia itu tidak tidak taat kesehatan, misalnya tidak taat prokes ataupun vaksinnya belum lengkap ya. Nah, ini juga pengaruh gitu ya. Nah, kalau manusia itu memang memberi pengaruh paling besar berkaitan dengan kemunculan varian-varian baru dari SARS-CoV-2 ya. Sifat virus yang tidak bisa hidup tanpa inang ini akan terus menyesuaikan diri sesuai kondisi dari manusia yang dihinggapi ya. Jika manusia hidup itu seenaknya hanya mendapatkan 1 dosis vaksin ya, atau tidak minum obat sesuai anjuran, maka antibodi yang terbentuk itu jadi tidak sempurna gitu ya. Dan kondisi ini membuat virus sangat mudah bermutasi di dalam tubuh ya. Selain itu, vaksinasi yang dilakukan itu juga mempengaruhi kemunculan subvarian baru ya. Jadi jangan disepelekan ya masalah vaksin itu, kalau kita tidak benar-benar tuntas ya sampai booster ya, itu tubuh itu tidak akan bisa membentuk antibodi yang baik gitu ya, daripada orang yang hanya vaksin sekali atau 2 kali gitu ya. Makanya sama seperti obat gitu ya. Jadi obat yang sudah diresepkan itu kalau tidak dihabiskan ya, virus itu akan mengerti bahwasanya tubuh itu tidak dilindungi ya. Jadi virus itu akan membentuk subvarian baru ya. Kalau tubuh ini sebagai inangnya itu tidak dirawat ataupun tidak mengikuti anjuran entah itu pengobatan ya, sesuai obat atau vaksin ya, sesuai dengan anjuran yaitu booster gitu ya. Makanya yang tentu saja bisa kita anjurkan adalah vaksin ya. Vaksin itu harus benar-benar diselesaikan ya, 2 dosis plus 1 booster itu salah satu yang bisa membuat virus itu minimal tidak akan bisa berkembang atau leluasa membuat subvarian baru gitu ya. Dan juga sobat sekalian, selain ikhtiar dari medis ya, vaksin, tentu saja juga saya terus mengimbau untuk mengkonsumsi produk kesehatan ya, propolis gitu ya. Propolis kita ketahui adalah produk turunan lebah ya, selain madu yang mempunyai banyak sekali manfaat ya. Dan propolis yang saya rekomendasikan termasuk untuk menjaga stamina tubuh dan imunitas tubuh ya, setiap hari yang tidak menentu, yaitu penyakit yang sudah ada di depan mata, misalnya cacar monyet yang meskipun sudah belum masuk tetapi mempunyai potensi bahaya yang luar biasa. Kemudian juga sekarang subvarian ya, Omikron itu yang belum selesai gitu ya. Makanya imunitas tubuh itu sangat penting ya, untuk menjaga kondisi tubuh kita tetap fit dan juga bebas dari virus gitu ya. Propolis yang saya rekomendasikan itu adalah TPR atau Turkish Propolis Turkiya ya. Jadi ini adalah Turkish Propolis Turkiya, ini adalah produk premium karena sudah memakai nanoteknologi, yaitu teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh ya. Artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit gitu ya. Kemudian manfaatnya antara lain sudah dapat mengatasi penyakit non medis ya, kolesterol ya, asam urat, diabetes, stroke ya, kemudian batuk pilek, tumor, mah, kanker ya, mandel untuk jantung, sinusitis, paru-paru dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sapu jagat gitu ya, hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit gitu ya, termasuk untuk COVID gitu ya. Jadi kita sudah ada banyak testimoni, termasuk bagi mereka yang kena Omikron itu sudah ada testimoninya, dan
Alhamdulillah ini sudah dikonsumsi oleh ratusan botol, sudah pelanggan sudah merasakan manfaatnya gitu ya. Kemudian varian selanjutnya yaitu yang biru, yaitu Turkish Purple Surya Brain. Ini manfaatnya memberikan nutrisi pada otak, kemudian memberikan meningkatkan konsentrasi, membantu pemilihan stroke ya, kemudian membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain ya, vertigo, sakit kepala, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran gitu ya. Kemudian juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Public Survey ini adalah sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INIA, International Nano Entrepreneur Association. Penggunanya mudah, tinggal meneteskan TPR ini ya, sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo berarti 7 tetes, 60 kilo berarti 6 tetes, dikonsumsi 2 kali, pagi dan malam. Untuk terapi berat, misalnya asam urat, diabetes, stroke, dan lain sebagainya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Propolis Turkia. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Tokopedia, Dielgo ya, di Tokopedia, Shop dan Shopee, dan juga Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.